Selamat pagi, berjumpa lagi dengan aku Yeni Damanik di channel Yeni Damanik 147. Nah, jadi untuk hari ini kita masih dalam topik yang sama, yaitu di materi filsafat pendidikan. Nah, kemarin kan kita udah masuk nih di bab 1. Nah, untuk hari ini kita akan masuk ke bab 2. Nah, jadi di bab 2 ini kita akan belajar mengenai dasar-dasar pengetahuan, penalaran, dan logika. Simak videonya ya teman-teman. Oke. Nah, untuk apa yang kita bahas dalam materi ini, kita akan belajar mengenai apa itu penalaran dan apa itu logika. Nah, untuk apa itu penalaran, mari kita simak pengertiannya ya teman-teman. Jadi, penalaran merupakan suatu proses berpikir dalam menarik suatu kesimpulan yang berupa pengetahuan. Penalaran menghasilkan pengetahuan yang dikaitkan dengan kegiatan berpikir dan bukan hanya dengan perasaan. Tidak semua kegiatan berpikir harus menyandarkan diri pada penalaran. Nah, apa yang menjadi ciri-ciri penalaran itu? Nah, kita lihat dalam slide kita. Jadi ada dua ciri-ciri penalaran itu. Yang pertama, adanya suatu pola berpikir yang secara luas dapat disebut logika. Jadi penalaran itu merupakan suatu pola yang dia itu berpikir secara logis atau secara masuk akal. Yang kedua itu ada sifat analitis dari proses berpikir. Analisis pada hakikatnya merupakan suatu kegiatan berpikir berdasarkan langkah-langkah tertentu. Perasaan intuisi merupakan cara berpikir secara analitis. Jadi saat kita berpikir atau secara penalaran, jadi kita itu selalu berpikir, selalu bersifat analitis kayak gitu. Jadi kita mempertimbangkan segala sesuatunya. Jadi setiap hasil atau pemikiran yang kita kemukakan itu merupakan hasil analisis kita berdasarkan kegiatan yang memang sudah kita lakukan atau sudah ada dilakukan. Kemudian, dalam melakukan kegiatan analisis, kegiatan penalaran itu harus diisi dengan materi pengetahuan yang berasal dari sumber kebenaran. Pengetahuan yang dipergunakan dalam penalaran pada dasarnya bersumber pada rasio dan fakta. Usaha untuk mengembangkan penalaran ilmiah adalah bagian upaya meningkatkan mutu ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Kemudian, kita masuk lagi ke prinsip penalaran. Prinsip penalaran atau aksioma penalaran merupakan dasar sebuah penalaran yang terdiri atas 3 prinsip. Adapun aksioma atau prinsip dasar dalam kebenaran universal yang kebenarannya itu sudah terbukti kayak gitu. Jadi maksudnya bagaimana prinsip penalaran secara aksioma itu, jadi dia itu berpikir di mana pernyataan yang dikemukakan itu mengandung kebenaran yang memang sudah universal gitu. Maksudnya itu kebenarannya itu memang sudah umum dan sudah diakui secara umum kayak gitu. Jadi ketiga prinsip penalaran yang dimaksudkan di sini yaitu prinsip identitas atau identify, prinsip non kontradiksi atau non contradiction, dan yang ketiga itu prinsip exclusivity atau included middle. Oke, sekarang kita masuki yang kedua yaitu apa itu logika. Nah, coba teman-teman pikirkan dulu, menurut teman-teman logika itu apa sih? Nah, kita lihat secara etimologis, logika adalah istilah yang dibentuk dari kata logikus yang berasal dari benda eikos atau logos yang berarti sesuatu yang diutarakan, suatu pertimbangan akal atau pikiran, kata percakapan dan ungkapan lewat bahasa. Sebagai ilmu, logika itu disebut sebagai logike atau episteme, atau secara latinnya itu logika scientia yang berarti ilmu logika. Nah, kemudian perlu teman-teman ketahui bahwa logika itu merupakan cabang filsafat yang bersifat praktis gitu, berpangkat pada penalaran atau asas berpikir yang lurus dan sekaligus juga sebagai dasar filsafat dan juga sebagai sarana ilmu, karena logika itu merupakan jembatan penghubung antara filsafat dan ilmu. Nah, kemudian bahasa yang diungkapkan dalam logika sebagai filsafat itu dia itu dalam bentuk pernyataan atau kalimat deklaratif atau preposisi. Jadi dia itu mengungkapkan bahasa yang memang sebenar-benarnya. Jadi menjelaskan kaitan terhadap hal yang sedang kita kemukakan kayak gitu. Jadi apa yang kita kemukakan itu harus disampaikan dengan bahasa yang deklaratif atau preposisi. Artinya itu memang bahasa yang secara umum dan
gampang untuk diterima dan masuk akal juga. Yang kedua itu penyimpulan yang sah, artinya sesuai dengan pertimbangan akal dan runtut sehingga dapat dilacak kembali dan sekaligus juga benar, yang berarti dituntut kebenaran bentuk sesuai dengan isi. Jadi penyampaian logika secara filsafat itu dia itu memang sah gitu, memang ada dan dapat diprediksi, dapat dilacak maksudnya ini. Jadi dalam artinya itu kebenarannya itu dapat dilihat atau dapat diuji kembali. Kemudian itu ada objek material dan objek formal logika. Objek material suatu ilmu ialah materi atau bidang atau lapangan penyelidikan ilmu yang bersangkutan. Sedangkan objek formal adalah bagaimana objek material tersebut dipandang. Beberapa material yang sama tetapi objek formalnya berbeda. Kemudian sejarah logika itu dimulai pada tahun 624 sebelum Masehi sampai 548 sebelum Masehi. Dia itu dimulai dari Thales. Dia itu seorang filsuf Yunani yang pertama yang meninggalkan segala dongeng, tahayul, dan cerita-cerita isapan jempol yang kemudian berpaling ke akal budi untuk memecahkan rahasia alam semesta. Thales mengatakan bahwa air adalah arke, yang dalam bahasa Yunani berarti prinsip atau asas utama dalam alam semesta. Setelah itu Thales telah mengenalkan logika induktif. Kemudian dilanjutkan lagi oleh Aristoteles yang kemudian mengenalkan logika sebagai ilmu yang kemudian disebut sebagai logika saintika. Aristoteles mengatakan bahwa Thales menarik kesimpulan bahwa air adalah arkai alam semesta dan alasan air itu adalah jiwa dari segala sesuatu. Oke, untuk selanjutnya kita akan bahas yaitu mengenai logika tradisional dan juga logika modern. Jadi dalam logika tradisional membahas dan mempersoalkan definisi konsep dan terminologi menurut struktur, susunan, dan nuansanya. Secara seluk-beluk penalaran untuk memperoleh kebenaran yang lebih sesuai dengan realitas. Sedangkan untuk logika modern atau logika simbolik atau logika metamantik menggunakan tanda-tanda atau simbol-simbol matematik. Hanya sanggup membahas hubungan antara tanda-tanda itu, padahal realitas tak mungkin dapat ditangkap sepenuhnya dan setepat-tepatnya oleh simbol-simbol matematik. Selanjutnya kita masuk ke kegunaan logika. Jadi di sini aku menyajikan 4 kegunaan logika. Jadi yang pertama, untuk membantu setiap orang mempelajari logika agar ia dapat berpikir secara rasional, kritis, lurus, tetap tertib, metodis, dan koheren. Kemudian meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif. Kemudian menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri. Meningkatkan cinta akan kebenaran dan menghilangkan kesalahan-kesalahan berpikir, kekeliruan, serta kesesatan. Teman, demikian video di bab 2 mengenai dasar-dasar pengetahuan penalaran dan logika. Semoga teman-teman mendapatkan ilmu terhadap materi yang sudah dijabarkan hari ini. See you in the next video. Bye-bye.